Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi harinya di sekolah, Nara terlihat begitu bersemangat. Sangat terlihat jelas di wajahnya oleh pancaran-pancaran kebahagiaan. Sepanjang jalan menuju kelas, Nara bersenandung dengan ceria sambil sedikit melompat-lompat. Entah kenapa, sejak kejadian di pesta Arka, hati Nara jadi lebih terasa bahagia. Seneng amat lo kayaknya, celetuk Salsa saat melihat wajah Nara yang berseri. Oh, jelas dong, ucap Nara senang. Lalu sedetik kemudian ekspresinya berubah dan menatap Salsa dengan tatapan marah. Kenapa, Ra? Ucap Salsa jadi kikuk ditatap seperti itu oleh Nara. Anak setan lo emang, gue nyuruh lo nyari Arka buat jemput gue di depan, ngapa lo malah ngilang? Gak jelas, sampai gue balik gak nemuin lo. Hah? Pekik Nara kesal karena ia semalaman mencari keberadaan Salsa namun tak kunjung ketemu. Salsa yang ditanya seperti itu hanya tersenyum simpul dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sorry Ra, lirih Salsa. Nara hanya melengos pura-pura ngambek, padahal Nara tahu bahwa Salsa pastilah bertemu dengan dedinya dan juga sebenarnya Nara berterima kasih kepada Salsa. Karena berkat ia menghilang, Nara bisa terus menempel dengan Om Bisma. Wajah Nara kembali berseri kala mengingat wajah tampan Bisma yang selalu membuatnya mabuk kepayang. Segitu depresinya kah elo, Ra? Gue tinggal semalam. Tanya Salsa. Sialan lo, gue tuh lagi bahagia tahu. Kenapa? Gue udah punya pacar. What? Siapa? Lo inget gak om-om yang gue omelin waktu kita di kafe itu, yang gue tabrak? Ah iya, gue inget. Nah, Nara menjentikan jarinya. Ganteng kan? Bisma Alvareski. Mendengar Salsa menyebutkan nama lengkap Om Bisma membuat wajah Nara kembali datar. Alvareski, tanya Nara dengan mengernyitkan dahinya. Dia, ucap Salsa tidak enak meneruskan ucapannya. Salsa, teriak Nara dengan kesal. Bis, siapa cewek tadi malam? Tanya Bagas yang baru datang berkunjung ke kantor Bisma hanya untuk menanyakan kejadian semalam. Kau kesini cuma buat nanya begituan doang. Lebih baik kau pulang saja, ujar Bisma dingin. Emang semalam ada apaan? Tanya Radit sang asisten juga sahabat Bisma ikut kepo. Kau tidak tahu, Dit? Serius? Ujar Bagas berdecak dan menggelengkan kepalanya, sukses mendapatkan timpukan pulpen dari Bisma. Sakit bis, pekik Bagas. Ucap Bisma berdecak lalu kembali fokus pada berkas-berkas di depannya. Sedangkan Bagas dan Radit duduk di sofa berbincang serius seraya berbisik. Semalam kau kemana? Tanya Bagas seraya berbisik. Lembur, kerjaan segunung, ujar Radit kesal. Ya, semalam ia tidak bisa mengikuti pesta karena kerjaan yang menggunung. Kau tidak akan percaya sama apa yang kulihat semalam. Ada apa emang? Si bos pelukan sama cewek, kata Bagas pelan, lalu melirik Bisma yang masih fokus kerja. Dan tuh cewek manggil dia Om. Dan yang lebih parahnya, tuh cewek nangis, sampai sedih banget kayaknya, sambungnya. Om, tanya Radit dibalas anggukan oleh Bagas. Jangan bilang dia sugar-sugar apa kemarin, ujar Radit. Ya, Radit kembali mengingat perkataan Bagas yang menyarankan agar Bisma mencari seorang sugar baby seperti sang ayah. Namun Bisma menolak mentah-mentah karena dia selalu menyangkal bahwa ia bukan seorang pedofil yang memacari anak di bawah umur. Sugar baby, kata Bagas. Bukannya dia nggak mau. Nah, itu dia. Bagas dan Radit saling diam dan menatap seolah sedang memikirkan siapa gadis yang dipeluk oleh Bisma tadi malam.
Sepertinya kalian memiliki waktu yang sangat luang, ucap Bisma dingin tanpa menatap ke arah temannya yang sedang menggibah dirinya. Radit, sepertinya di sini kerjaan kamu sudah selesai. Bagaimana kalau kau kupindahkan ke cabang? Tidak perlu, saya masih banyak pekerjaan. Permisi, ucap Radit segera memotong ucapan Bisma, lalu berlari keluar ruangan. Salsa pulang ke rumah sore hari karena sebelumnya ia harus menemui sang dedi. "Kakak!" teriak anak kecil berumur 5 tahun yang berlari saat melihat Salsa memasuki rumahnya. "Johan," kata Salsa tersenyum, segera menyambut pelukan sang adik. "Udah makan belum?" "Belum." "Tara, kakak bawain ayam goreng," pekik Salsa bahagia saat melihat wajah Johan berbinar. "Asik," ucap Johan bertepuk tangan. Keluarga Salsa memang sangat sederhana. Bapaknya Salsa hanya seorang buruh bangunan dan ibunya hanya buruh cuci gosok. Salsa memiliki 2 adik, Dimas yang masih di kelas 6 SD dan Johan baru TK. Itulah kenapa Salsa merasa beruntung bisa mengenal seorang seterkenal Benny Alvarezki. Dia bisa merasakan kebahagiaan yang tidak bisa ia rasakan, dan ia bisa membelikan mainan dan makanan untuk adik-adiknya. Bila nanti orang tuanya bertanya dari mana Salsa dapat uang, Salsa sudah sepakat kepada Nara bahwa Nara lah yang memberikannya. Keluarga Salsa tentu saja sudah sangat mengenal siapa Nara karena rumah Nara berada di komplek depan sedangkan rumah Salsa di belakang komplek perumahan Nara. "Masuk yuk, kita makan bareng, oke?" "Makan, makan, makan!" teriak Johan senang. "Sah, dari mana aja jam segini baru pulang? Itu juga apa?" tanya Siti, ibu Salsa. "Maaf Bu, biasa. Tadi Nara minta ditemenin dulu. Dan ini dari Nara, buat Johan katanya," ucap Salsa berbohong. "Bapak belum pulang, Bu?" "Belum, bapakmu lembur kayaknya. Si Dimas bentar lagi ujian." Siti menghela nafasnya pelan. "Ibu pusing, Sah." "Bu," ucap Salsa pelan, tidak tega melihat sang ibu sedih karena uang seperti ini. "Nanti kalau Salsa sudah lulus sekolah, Salsa akan segera mencari kerja buat bantuin ibu ya," kata Salsa langsung memeluk Siti dengan senyum mengembang. "Kamu fokus dulu belajarnya, gak usah ikut pusing mikirin uang sekolah ya." Sore itu akhirnya mereka menikmati makan bersama tanpa Anton, bapaknya Salsa. Melihat Johan dan Dimas makan dengan begitu lahap membuat hati Salsa terasa sesak. Ia bisa makan enak setiap hari di luar dengan uang yang diberikan dedinya, namun keluarganya ingin Salsa memberikan uang kepada ibunya, namun ia tidak mau ibunya curiga dan berpikir buruk tentangnya. Jadi ia hanya sering memberikan barang saja dengan dalil pemberian Nara. "Permisi Kak," ucap Nara saat berada di depan resepsionis. Ya, Nara saat ini berada di kantor BNE Group guna untuk menemui om gantengnya. "Iya, mau cari siapa ya, Dek?" jawab sang resepsionis. "Aku mau ketemu om ganteng dong, Kak." "Hah, siapa?" Itu Om Bisma." "Kamu siapanya?" "Saya temannya Arka. Tadi Arka yang nyuruh saya kemari." "Oh, teman Tuan Arka. Tapi Tuan Bisma masih ada meeting." "Gak apa-apa, saya bisa nunggu kok. Soalnya penting banget." "Baiklah, mari." Ting. Nara sampai di lantai 40, tempat di mana ruang CEO berada. "Kamu lurus aja, di sana ada ruangan yang bertuliskan CEO. Nanti akan ada sekretaris Tuan Bisma yang akan menemanimu." "Oke kakak cantik, terima kasih," ucap Nara sopan. Lalu ia keluar lift dan berjalan menuju ruangan CEO. "Siapa kamu? Kenapa bisa ke sini?"
Tanya Hani, sekretaris Bisma yang berada di meja depan ruang CEO. Hani menelisik Nara dari atas hingga bawah. Nara yang masih mengenakan seragam SMA dan berompikan kaos merasa kesal karena ditatap sedemikian rupa. Jelas Nara tahu mana tatapan baik dan buruk dari seseorang. Sudah sangat terlihat jelas bahwa sekretaris om gantengnya ini sangat tidak menyukainya. Nara menunggu Bisma di sofa ruang tunggu yang ada di depan meja sekretaris Bisma. Sekitar 1 jaman, Bisma baru selesai dari meeting. "Permisi Tuan, ada yang mencari Anda," ucap Hani menghentikan langkah Bisma dan Radit. "Siapa?" tanya Bisma. Hani menunjuk ke arah Nara yang sedang tertidur pulas dengan posisi duduk bersandar pada sandaran sofa dan merangkup tasnya. "Siapa bos?" tanya Radit penasaran. Bisma tidak menjawab, ia malah melangkahkan kakinya menuju Nara guna untuk membangunkannya, namun nihil. Nara terlihat begitu pulas di alam mimpinya, sehingga membuat Bisma mau tak mau mengangkat tubuh Nara untuk membawanya masuk ke dalam ruangannya dan merebahkan Nara di tempat tidur yang berada dalam kamar pribadi Bisma. Setelah memastikan posisi Nara nyaman dan menyelimutinya sebatas dada, Bisma keluar dan kembali melanjutkan pekerjaannya. "Bos," panggil Radit yang begitu penasaran sedari tadi tentang siapa gadis itu. "Nara," jawab Bisma singkat. "Apa dia yang dimaksud Bagas?" "Wah, bening banget ya bos. Kalau bos nggak mau, buat saya aja bos," ucap Radit yang langsung mendapatkan pelototan tajam dari mata Bisma. "Hehehe, bercanda bos, saya permisi dulu." Radit memilih keluar meninggalkan ruangan Bisma daripada kena amukannya.